Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Ramanuja dengan NIM S1S1222141. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan bangun jaringan LAN secara sederhana dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk cara pembuatannya kita akan membuat sebuah ISP yang pertama, lalu yang kedua ada router, dan yang ketiga adalah terdiri dari 10 komputer, lalu ada satu buah access point-nya. Lalu yang kelima itu adalah tambahkan dengan IP address-nya. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan terlebih dahulu buat sebuah router. Nah, jadi saya di sini akan buat sebuah router. Nah, saya akan ambil yang 2911. Sini saya akan taruh di sini. Lalu selanjutnya di sini saya akan ubah namanya menjadi ISP. Oke, sudah. Lalu di sini saya akan menambahkan lagi router berikutnya. Nah, di sini saya akan taruh lagi router satu di sini. Nah, untuk nama routernya adalah saya kasih nama router utama. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang bagian ISP-nya ini saya akan ubah dia menjadi kita akan membuat sebuah neo clusternya. Nah, ini saya akan ubah menjadi cluster null. Nah, cluster null ini kita ganti lagi menjadi ISP. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, nah selanjutnya saya akan menambahkan kembali yaitu yang namanya adalah wireless device. Nah, di sini saya akan pasang yaitu yang apt. Nah, ini yang wireless. Gimana ya? Nah, access point ini access point PT. Nah, ini access point PT saya taruh di sini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan mencari lagi, yaitu kita akan membutuhkan lagi sebuah komputer. Nah, jadi yang ada ISP-nya, ada router utamanya, lalu ada access point-nya. Lalu sekarang kita akan membutuhkan yaitu 10 buah komputer. Nah, jadi saya akan masukkan 10 buah komputer terlebih dahulu. Yaitu di sini saya akan ambil PC. Nah, saya taruh di sini satu, lalu saya taruh lagi satu, lalu saya taruh lagi satu di sini, lalu saya taruh lagi satu di sini. Nah, untuk PC-nya ini saya akan buat 10, jadi di sini saya akan taruh 5, lalu di sini lagi saya akan taruh 5. Oke, di sini saya rapikan dulu. Nah, oke, seperti ini. Di sini sudah 5, lalu di sini lagi saya akan tambahkan 2, 3, 4, dan 5. Oke. Oke, tadi dihilang satu. Oke, kita tambahkan lagi satu di sini. Kita taruh di sini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, nah sekarang itu kita akan menghubungkan antara ISP sama router utama dengan menggunakan kabel, di mana kabelnya itu kita akan menggunakan kabel koneksi, di mana kita akan menggunakan kabel koneksi yaitu koneksi Copper crossover, karena dia itu menghubungkan antara ISP dan routernya. Oke, kita akan menggunakan ini kabel cross untuk ISP. Nah, di sini ISP-nya itu kita ambil yang gigabit Ethernet. Nah, ini lalu kita akan hubungkan ke router utama, di mana router utama kita akan klik gigabit Ethernet 0.0.0. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan lanjut lagi untuk menghubungkan antara router utama dengan access point, di mana nanti kita klik saja akses utama, kita akan menggunakan yaitu kabel, di mana kabel listrik. Nah, kita akan menggunakan kabel listrik karena itu sudah berbeda antara ISP dan router utama. Jadi kita akan menggunakan untuk router utama dengan access point itu kita akan menggunakan kabel strike. Oke, di sini saya akan ambil kabel strike. Kita akan hubungkan yaitu kita get Ethernet, lalu kita akan hubungkan ke access point. Nah, kalau kita hubungkan ke access point, kita klik yang port 0. Oke, nah seperti ini sudah selesai. Nah, lalu langkah berikutnya yaitu bagaimana jika saya ingin menambahkan label di setiap ISP dan router utama ini. Saya akan menambahkan labelnya. Nah, untuk menambahkan label, yaitu kita akan pergi ke bagian option, lalu kita preference. Nah, bagian preference ini kita akan jalankan bagian always port label in logical workspace. Nah, jika sudah kita klik exit, lalu nanti di sini akan tampil labelnya. Oke. Selanjutnya yang akan kita jalankan atau yang kita buat yaitu kita akan menambahkan sebuah place node,
Dimana nanti kita akan membuat sebuah flashnet ini untuk menghubungkan antara ISP dan router utama, lalu dengan para komputer-komputer lain dengan access point-nya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah ID dulu, dimana nanti kita akan membuat. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah set IP-nya, yaitu 192.168 misalnya 1 lalu titik 1. Nah, misalnya saya sudah di sini punya sebuah IP. Nah, contohnya seperti ini, lalu saya akan copy saja. Nah, jadi di sini tuh saya akan membuat lagi sebuah IP di bawahnya. Nah, saya akan buat lagi di sini IP baru. Nah, di sini adalah 1.2. Oke, seperti ini. Kita tinggal rapikan saja dulu. Ini saya rapikan. Nah, oke, jika sudah seperti ini, oke, baik. Selanjutnya saya akan membuat lagi sub, sub ID, di mana nanti kita akan menghubungkan antara router utama ini dengan access point ini. Nah, jadi kita akan buat lagi. Nah, di sini kita taruh. Nah, untuk setup ID-nya itu adalah IP-nya itu adalah 192.168.2.254. Nah, misalnya seperti ini. Jika sudah, kita rapikan lagi. Oke. Selanjutnya di sini kita akan, jika sudah kita buat seperti ini, nah selanjutnya itu kita akan klik saja ISP-nya ini. Nah, nanti akan terhubung ke sini. Nah, kita klik yang button ini. Lalu kita klik config. Nah, kita cari di bagian Gigabit Internet. Nah, untuk di sini kita akan klik on. Kita on kan. Lalu di sini kita akan mengisi IP address-nya, di mana IP address-nya itu yang pertama tadi, yaitu adalah 192.168.1.1. Nah, ini. Nah, kenapa kita masuk di interface bagian gigabit ini? Karena ini data yang kita hubungkan, itu gigabit 0.0, 0 per 0. Nah, di situ. Lalu kita untuk subnext max-nya, kita tinggal klik saja. Nah, oke, otomatis akan terisi seperti ini. Lalu nanti kita exit saja. Jika sudah, kita exit saja, lalu kita back. Oke. Oke, berikutnya sekarang itu kita akan masuk ke router utamanya. Nah, untuk router utamanya ini kita akan pergi ke bagian config. Nah, di bagian config ini kita akan ambil di gigabit Ethernet ini yang 0/0 ini. Lalu kita on kan. Nah, kalau sudah on, nah sekarang apa yang kita isi dalam IP address ini? Nah, jadi kita lihat dulu. Nah, di router utama ini akan menjadi sebuah. Nah, jadi yang bertindak sebagai antarmuka itu dari router utama ini menuju ke ISP. Maka yang akan kita ambil yaitu nilai 192.168.1.2. Nah, itu nilai yang kita ambil. Kita tulis 198.168, titik 1.2. Oke. Nah, untuk subnet masnya kita tinggal klik saja. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan lanjut pada gigabit Ethernet yang 0.1 ini, di mana nanti di sini kita akan on-kan terlebih dahulu. Nah, pada IP address ini kita akan isi yaitu dengan menggunakan IP address yang ini, yang router utama. Jadi nanti yang menjadi antarmuka pertama itu access point menuju ke router utama. Lagi kita akan masukkan yaitu 192.168.2.254. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut kita masuk ke bagian CLI. Nah, di sini kita akan menambahkan settingan tambahan atau konfigurasi tambahan untuk memberikan jalur dari ISP ini agar bisa terhubung di router utama dan. Nah, jadi nanti dia akan menyalurkan dari ISP ini, nah lalu router utama, lalu nanti dia akan masuk ke access point, dan dari access point ini dia akan menyalurkan di seluruh PC-PC yang ada. Oke, seperti itu. Pertama itu kita akan setting dulu di HCP-nya, di mana nanti kita akan buat sebuah DHCP, di mana kan kita tahu bahwa router utama nanti di setiap IP itu akan memiliki secara otomatis itu, dimana nanti access point itu nanti akan diberikan IP otomatis. Jadi kita tidak perlu menginputkan IP-nya itu secara manual, jadi IP-nya itu akan secara otomatis. Oke, baik, di sini saya akan langsung saja buat, di mana nanti di sini kita akan masukkan yaitu IP.
mana IP terus DHCP, lalu oke salah di sini, IP DHCP, lalu ada pool, ada wireless, oke, wireless. Oke, jika sudah nanti wireless. Oke, sudah. Kita lihat dulu IP, yaitu DHCP, lalu spasi, lalu pool, lalu spasi lagi, ya, lalu wireless. Oke, kita enter. Sudah. Sekarang kita akan masukkan itu yang kita akan masukkan adalah default router. Lalu kita akan masukkan get yang pertama ini atau 192.168 ininya. Kita masukkan 192.168.2.254. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal lihat dulu default router 192.168.2.24. Oke, jika sudah kita enter. Nah, sekarang itu selanjutnya kita akan men-setting IP networknya. Nah, berarti kita akan isi. Di sini kita akan masukkan itu net. Lalu kita akan masukkan get utamanya itu 192.168.2.254 ini. Nah, di sini kita akan masukkan tidak 0 untuk di belakangnya supaya nanti terhubung. 192.168.2.254.0. Lalu kita masukkan subnet masknya itu titik. Nah, selanjutnya itu kita akan masukkan yang tadi, yaitu 255.255.255.0. Oke, nah jadi untuk subnet masknya itu adalah 255.255.255.0. Nah, jika sudah kita enter, oh salah ya. Oke, saya akan ulang dulu. Nah, di sini ada net 192.168.2.254.0 terus 255.255.0. Oke, salah di bagian, saya coba cek dulu salahnya. Oke, baik, di sini tadi ada salahnya. Nah, di mana ini kan salahnya di sebagian sini. Nah, tadi saya masukkan itu adalah 192.168.2.254.0. Nah, harusnya itu adalah 192.168.2.2.2.0. Nah, seperti itu. Nah, untuk berikutnya itu kita akan ambil DNS-nya. Nah, di mana DNS ini nanti akan menghubungkan antara PC-PC yang ada di sini. Oke, di sini kita langsung saja tulis yaitu DNS server DNS server yaitu 8.8.8.8. Oke, 8.8.8.8. DNS server 8.8.8.8. Oke, kita enter. Oke, lalu selanjutnya kita akan exit. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita sudah keluar dari konfigurasi router gigabit Ethernet Node 1 yang ada di router utama ini. Nah, jadi sekarang itu kita sudah ada di luar portnya. Nah, di luar portnya ini kita berikan supaya nanti ISP ini akan menganalisis router ini akan menganalisis ISP. Nah, berarti kita harus berikan namanya API route. Kita isi saja di sini lalu IP route. Nah, untuk IP route-nya ini kita kosongkan saja dan IP dan subnet masknya berarti itu adalah 0.0. 0.0.0. Oke, kita spasi, kita 0.0.0. Oke. Udah. Itu 0. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan berikan IP untuk mengenali isi dari ISP-nya.
Lalu di sini kita akan ambil yaitu dari antar muka router utama menuju ke ISP. Nah, jadi yang kita akan ambil itu misalnya yang ini 192.168.1.1. Oke, sini saya akan ambil 192.168.1.1. Oke, sudah seperti ini. Kita coba cek dulu IP router 0.0.0.0 spesifik 0.0.0.0 spasi 192.168.1.1. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, jadi oke, jadi seperti ini. Jadi seperti ini konfigurasi kita itu sudah selesai. Nah, sekarang kita close. Nah, jadi sekarang itu kita akan selanjutnya itu kita akan masuk untuk menghubungkan beberapa PC-PC ini. Nah, jadi kita akan buka yang pertama itu di access point-nya. Nah, kita lalu ambil yang di bagian config ini, lalu kita pilih ke port 1. Nah, di mana port 1 ini kita akan default, misalnya saya kasih ganti namanya adalah Rahma. Lalu di sini misalnya kita ingin buat sebuah card sandi, jadi kita akan berikan ini card sandinya misalnya 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita close saja. Ayo, oke. Nah, oke sudah. Kita coba cek ulang dulu. Saya mau lihat masih atau tidak. Oke, nah ini. Sini masukkan ulang. Di sini kita pilih yang oke. Pas minimum 8, maksimum 63 selong. Password 678 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, password itu minimal itu ada 8. Oke, sudah. Jika sudah saya exit. Nah, kalau sudah seperti ini, nah sekarang itu kita akan menghubungkan antara PC dengan access point ya. Nah, caranya bagaimana? Oke, baik. Di sini saya akan langsung kepada PC ID-nya. Nah, di mana di sini kita akan matikan dulu ininya, config-nya. Lalu kita akan buang ini. Kita akan buang. Oke. Lalu kita akan menambahkan ini. Nah, ini kita akan drag ke sini. Nah, jika sudah kita kembali on kan. Nah, kita pergi ke config, di mana kita akan pergi ke bagian wireless. Nah, di bagian wireless ini kita ganti namanya menjadi Rahmat. Nah, kalau sudah kita ganti WP2 ini, kita masukkan lagi ke sini tadi. Nah, kalau sudah seperti ini kita exit saja. Nah, kalau sudah kita tunggu saja ini jalan. Nah, ini sudah terhubung. Nah, kita lihat dulu di access point-nya. Oke, kita lihat dulu di bagian kenapa lagi nih? Apa di admin? Nah, oke, sekarang kita lihat di PC-nya. Tadi kita masuk ke desktop. Nah, kita lihat ke IP configuration-nya. Nah, di sini IP configuration-nya itu sudah otomatis terisi atau diterisikan, sudah otomatis terisi dari yang tadi. Oke, lanjut lagi kita akan buat semuanya ini menjadi seperti yang PC pertama. Oke, lanjut lagi kita
Kalau kita ambil dari PC 1, nah akan kita kirim sini. Nanti akan ada keterangan ya. Coba kita lihat dulu di bagian real time. Bagian simulation atau enggak? Di real time. Nah, jadi ini sudah successful, dimana nanti di sini penampilannya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya saya ingin tambah lagi satu, misalnya dari sini ke sini, nah oke, jadi successful. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin mengirim, tapi bukan lewat sini, tapi ada lagi caranya. Nah, oke, sekarang kita masukkan, misalnya di sini kita tinggal klik saya PC-nya, lalu kita ke command prompt. Nah, di command prompt ini kita akan masuk ke misalnya kita isi ping. Mana kita isi ping, kita ingin ambil misalnya, nah ini yang 192.168 ini, atau 92.1 bukan 192 kita akan kirim ke PC sini, 192.168.2.3. Nah, oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba enter. Oke, di sini reply from. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, nah sudah masuk ke dalam situ. Nah, jadi ini tuh sudah akan sama dengan yang successful ini sudah akan sama dengan, nah misalnya kalau misalnya lagi di sini saya ingin mengirim lagi, nah saya mengirim dari PC sini, kita ping dulu, lalu kita 192.168 titik misalnya 2.1. Nah, sini saya akan mengirim enggak, bukan 2.1 ya. Tapi di sini nih kita akan ambil dari PC sini, tapi kita akan kirim ke PC sebelah. Misalnya saya PC 8. Oke. Saya akan mengirim ke PC 8 sini. Kita enter. Kita prank, kita tunggu. Nanti dia akan tampilannya seperti ini. Nah, oke, jika sudah successful seperti ini, nah berarti codingan kita sudah berhasil. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.